Suatu hari, Denji, Aki, Power, dan Himeno sedang makan ramen di sebuah restoran. Sementara itu di tempat lain, para Devil Hunter dari divisi khusus sedang berpatroli. Sampai tiba-tiba, warga sipil di sekitar mereka secara bersama-sama mengeluarkan senjata api. Suara tembakan pun berkumandang. Denji dan kawan-kawan sempat mendengar suara tersebut, tapi Power bilang kalau itu adalah suara drum festival. Saat itulah seorang pria misterius tiba-tiba bicara ke Denji seolah mengenalinya. Dia bilang kalau ramen di tempat itu nggak enak, tapi Denji membalas kalau dia ngerasa enak-enak aja. Pria tersebut pun bilang kalau itu wajar karena Denji saat kecil nggak pernah merasakan makanan enak, jadi nggak heran kalau seleranya rendahan. Pria ini seolah mengenal dan tahu masa lalu Denji. Pria itu pun tiba-tiba menceritakan kakeknya yang baik hati, dan saat dia mengeluarkan foto yang menunjukkan wajah kakeknya, di situ terdapat wajah si Yakuza yang mengerjakan Denji dulu. Ternyata pria itu datang buat membalaskan dendamnya. Tapi yang lebih mengagetkan, dia juga punya hubungan dengan Gun Devil. Pria itu bilang kalau Gun Devil menginginkan jantung Denji. Dia pun langsung menodongkan pistol dan menembakkannya ke kepala Denji. Saat Denji tertembak, Aki dan Himeno sempat bereaksi. Tapi sebelum bisa melawan, mereka juga terlebih dulu terkena tembakan. Aki ditembak di lengannya, sementara Himeno tertembak di perut. Tapi Power yang ada di belakang berhasil menyerang pria tersebut dan memukul wajahnya. Dan saat pistol dari pria itu terlepas, Aki langsung manggil Fox Devil buat memakannya. Tapi Fox Devil malah marah ke Aki. Dia bilang kalau yang dimakannya tadi adalah makhluk yang menjijikan. Makhluk itu bukanlah manusia maupun devil. Disitulah muncul makhluk humanoid dengan katana di kepala dan lengannya. Yap, dialah Devil Hybrid Katana Man. Sembari menyuruh Power buat menghentikan pendarahan Himeno, Aki pun menarik pedangnya. Ngelihat lawan mengerikan di depannya, dia berencana buat memakai kekuatan Devil keduanya dan mengorbankan sebagian sisa umurnya. Tapi saat pedang tersebut dikeluarkan, Power terkejut karena bentuknya lebih seperti paku ketimbang pedang. Aki pun langsung bertarung dengan Katana Man dan sanggup menghindari serangan-serangan lawannya. Aki pun berhasil menusuk pedangnya ke punggung Katana Man. Dan saat Aki mengucap tembak, sebuah jari raksasa muncul dan menjentikan pedang Aki, seraya menusukkannya lebih dalam. Saat itulah kita diperlihatkan bayangan mulut yang mengucap kata 3. Aki pun terus melancarkan serangan-serangan serupa sampai 3 kali. Sampai akhirnya, Aki memerintah Curse Devil buat mengakhiri lawannya. Ternyata jari dan mulut yang kita lihat dari tadi adalah milik Devil kedua Aki, yaitu Curse Devil atau Iblis Kutukan. Hitungan mundur Curse Devil pun sampai ke 0, dan muncullah tangan raksasa yang langsung menggenggam Katana Man. Dia pun langsung dilempar ke sebuah kerangka tulang raksasa. Disitulah tubuh Katana Man dipatahkan tulangnya oleh Curse Devil. Setelah Katana Man tergeletak nggak berdaya, Aki mencoba memahami situasi yang dia hadapi. Selain harus memberi Himeno bantuan medis, Aki sadar kalau lawannya kali ini punya hubungan dengan Gun Devil. Saat itulah seorang wanita misterius muncul di belakangnya. Dia mendekat ke Katana Man sembari memuji Aki yang berhasil mengalahkannya. Wanita itu pun langsung bangkitkan rekannya dan bertanya, kenapa dia kalah? Dan Katana Man menjawab dia kalah karena lengah. Saat itulah Katana Man memasang ancang-ancang seakan mau menyerang. Dan sebelum Aki sempat bersiap, hybrid tersebut tiba-tiba udah ada di belakangnya. Serangan tersebut ternyata sangat cepat dan membuat seolah Katana Man berteleportasi. Tubuh Aki pun telah terkena tebasan sampai membuatnya nggak bisa bangkit. Ngelihat Aki nggak berdaya, Himeno berniat minjam kekuatan Ghost Devil. Tapi si Devil menolak dan bilang kalau dia takut dengan wanita yang harus dilawannya. Disitulah Himeno akhirnya memutuskan buat mengorbankan nyawanya. Ngelihat lukanya yang parah dan kondisi timnya yang hancur, dia pun bersedia memberikan seluruh tubuhnya ke Ghost Devil. Dan sebagai gantinya, Himeno dibolehkan memakai seluruh kekuatan Devil tersebut. Ghost Devil pun tersenyum dan langsung menunjukkan wujud sempurnanya. Saat Ghost Devil bertarung dengan Katana Man, satu persatu anggota tubuh Himeno menghilang. Disitulah Himeno menceritakan kenapa dia nggak mau Aki mati lebih dulu. Meski udah sering melihat rekannya mati, Aki selama ini masih sering menangisinya diam-diam. Padahal kebanyakan Devil Hunter biasanya makin gak peduli dengan kematian rekannya. Himeno pun gak ingin Aki mati lebih dulu karena dia ingin Aki menangisi kepergiannya. Karena setiap orang pasti bahagia kalau ada orang lain yang menangisi kematiannya. Saat Aki ngelihatnya mengorbankan diri, Himeno pun mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dia bilang ke Aki buat jangan mati karena dia ingin ada orang yang menangisi kepergiannya. Dengan serangan-serangan tangannya, Ghost Devil sempat berhasil membuat Katana Man terpojok. Tapi disitulah si wanita memanggil Strike Devil dan menyuruhnya melahap Ghost Devil. Tubuh Ghost Devil pun berhasil dimakan dan di saat yang sama, tubuh Himeno ikut menghilang dan cuma menyisakan pakaiannya. Tapi ternyata Himeno punya oleh-oleh buat musuhnya. Salah satu lengan Ghost Devil yang masih tersisa berhasil menarik tali yang ada di dada Denji.
Denji pun kembali hidup dan berubah ke mode Chainsaw Man. Awalnya Denji sempat bingung dengan situasi yang ada, tapi dia sadar kalau dua orang yang ada di depannya adalah orang jahat. Dan Denji suka dengan orang jahat karena gak akan ada yang protes kalau mereka dibunuh. Denji pun langsung menyerang Katana Man dan duel antar hybrid pun terjadi. Sementara itu si wanita yang ternyata bernama Sawatari menghubungi rekan-rekannya. Dia melapor kalau Chainsaw Man telah muncul dan dia butuh bala bantuan. Gak lama kemudian dua pria berpistol pun muncul dan membantu Katana Man melawan Denji. Tapi Denji berhasil menghabisi mereka dan bahkan menyandera salah satunya. Denji pun mengancam ke Katana Man kalau dia akan membunuh rekannya. Dan disitulah Katana Man kembali memasang pose ancang-ancang andalannya. Dengan cepat kilat Katana Man menghilang dari depan Denji dan muncul di belakangnya. Dan sontak tubuh Denji langsung terbelah menjadi dua. Inilah serangan pamungkas Katana Man. Saat Denji udah gak berdaya, Katana Man langsung membawa tubuh bagian atas Denji. Dia pun menyuruh rekan-rekannya buat segera masuk ke mobil karena misi udah selesai. Dia juga yakin kalau semua Devil Hunter divisi khusus juga udah mati karena manusia gak akan bisa menang melawan senjata api. Disitulah adegan memperlihatkan para anggota divisi khusus yang telah tertembak dan mati, dan salah satunya adalah Makima. Di kereta yang Makima tumpangi, para penumpang pun terlihat ketakutan, sementara para penjahat berniat buat membaur dengan warga sipil. Sampai akhirnya mereka dikejutkan dengan Makima yang kembali berdiri dan secara ajaib masih hidup. Sementara itu di stasiun Kyoto, dua petugas Devil Hunter berniat menjemput Makima. Mereka adalah Kurose dan Tendo. Tapi sebelum Makima sampai, keduanya mendadak dapat info kalau ada penyerangan bersenjata ke para anggota divisi khusus. Mereka pun mengira kalau Makima juga mati. Tapi tiba-tiba Makima muncul di hadapan mereka dengan baju penuh bekas darah. Makima pun menjelaskan kalau dia emang sempat diserang, tapi dia nggak terluka. Disitulah kita diperlihatkan para penjahat yang ada di kereta udah tergeletak dengan lubang di tubuh mereka. Setelah tahu kalau anggota divisi khusus lain juga diserang, Makima memutuskan buat menyerang balik, tapi bukan dengan kembali ke Tokyo, tapi langsung dari Kyoto. Makima pun menyuruh Kurose buat meminjam 30 tahanan yang dihukum seumur hidup di Kementerian Hukum. Dia juga menyuruh Tendo buat menyewa kuil yang ada di dataran tinggi, dan gak lupa menyuruhnya membawakan seragam ganti. Ya, disinilah kita bakal ngeliat pertama kalinya Makima pamer kekuatan. Adegan pun beralih ke penjahat yang sedang membawa Denji. Mereka berniat masukkan tubuh bagian atasnya ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka mengeluh kalau ada yang aneh pada tubuhnya. Dan secara mendadak, tubuhnya seakan digeprek oleh tekanan yang gak terlihat hingga rata. Rekan-rekannya pun langsung ketakutan. Sawatari langsung menghubungi tim lain buat memastikan kalau Makima udah mati. Tapi sebelum bisa ngejawab, tubuh rekannya juga ikut digeprek. Sawatari pun menyimpulkan kalau ini adalah perbuatan Makima. Dan benar aja, di sebuah kuil yang ada di pegunungan, Makima sedang melangsungkan aksinya. Di belakangnya berbaris para tahanan yang sedang diikat dan ditutup matanya. Tendo dan Kurose juga ada di sana dan mata mereka juga sama-sama ditutup. Tendo sempat bertanya kenapa mereka nggak dibolehkan ngelihat, dan Kurose yang jawab ini karena Makima adalah petugas dengan jabatan yang sangat tinggi. Jadi devil yang dia kontrak harus dirahasiakan. Makima pun menyuruh salah satu tahanan buat menyebut nama Suzo Mishima. Dan saat tahanan itu mengucapnya, penjahat dengan nama tersebut langsung digeprek. Tahanan yang menyebut nama tadi juga langsung tergeletak mati. Makima pun menyuruh tahanan berikutnya buat menyebut nama penjahat lain. Dan sama seperti sebelumnya, penjahat yang namanya disebut juga langsung mati digeprek. Saat Makima terus melakukan hal tersebut, satu persatu penjahat yang disebut namanya juga mati seketika. Setelah selesai, Makima menyuruh Kurose dan Tendo buat ngebuka matanya. Makima bilang kalau dia udah melakukan perlawanan yang dia bisa dari sana. Dia pun berencana buat kembali ke Tokyo. Nah, ngelihat rekan-rekannya mati dengan misterius, Sawatari menyuruh Katana Man buat kabur. Tapi sosok misterius tiba-tiba mendekati mereka. Dia adalah Kobeni. Kita pun diperlihatkan flashback di mana Kobeni berhasil selamat karena Arai melindunginya. Saat itulah Kobeni seakan dirasuki oleh kepribadian lain yang pemberani. Dia datang menemui Sawatari dan Katana Man dengan pisau di tangannya. Sawatari pun langsung memanggil Snake Devil buat menyerang Kobeni. Tapi secara luar biasa, dia berhasil menghindar dengan sigap. Kobeni bahkan sanggup berlari sambil melompati ekor Snake Devil. Katana Man yang udah gak sanggup berubah pun mencoba menyerangnya dengan pistol. Tapi Kobeni berhasil lebih dulu menebas lengan Katana Man. Dia bahkan merebut pistolnya dan langsung menembakkannya ke punggung sang lawan. Sawatari pun mencoba melawan dengan pistol juga. Tapi saat dia mencoba menembakkannya ke Kobeni, Kobeni berhasil berlindung di balik tubuh Denji yang tergeletak. Setelah sadar kalau situasinya nggak menguntungkan, Sawatari pun kabur sembari membawa Katana Man yang sedang sekarat ke dalam mobil. Setelah para penjahat pergi, Kobeni pun ngeliat Tenji yang nggak sadarkan diri dan minta maaf karena pernah mau membunuhnya.
Tapi di situ Kobeni kembali teringat akan kematian Arai dan menangis tertawa seakan kehilangan kewarasannya. Kobeni pun bilang kalau dia udah nggak sanggup lagi dan berencana buat mengundurkan diri. Sementara itu di stasiun Tokyo, Makima baru aja sampai. Di sana dia dicegat oleh Madoka yang merupakan anggota divisi khusus. Madoka pun melapor kalau penyerangan ini menewaskan hampir semua anggota divisi khusus. Dia juga bilang kalau petinggi memutuskan buat menggabungkan seluruh anggota yang tersisa ke divisi khusus 4. Dan yang akan menjadi pusat komandonya adalah Makima sendiri. Dan mendengarnya, Makima pun tersenyum tipis. Nah, Madoka juga memberikan surat pengunduran dirinya ke Makima. Dia bilang kalau divisi khusus yang saat ini udah makin berbahaya dan dia nggak mau ikut terseret. Tapi Madoka sempat bertanya seberapa jauh Makima udah memprediksi hal ini. Ya, di sini Madoka seakan curiga kalau Makima sengaja membiarkan insiden ini terjadi. Tapi Makima menolak buat ngejawab dengan alasan kalau Madoka adalah orang luar. Waktu pun berlalu. Di sebuah kamar rumah sakit, Aki terbangun dari tidurnya. Dia pun bertanya ke Denji dan Power yang ada di sana, siapa aja yang masih hidup. Dan Denji ngejawab cuma Madoka dan Kobeni yang selamat. Tapi Madoka sendiri udah langsung mengundurkan diri. Denji dan Power pun kemudian pergi karena dipanggil oleh Makima. Dan saat itulah Aki bertanya ke Curse Devil berapa sisa umurnya. Dan Curse Devil ngejawab 2 tahun. Dan setelah ditampar dengan realita tersebut, Aki pun mencoba merokok. Tapi saat dia mau menyalakan koreknya, wajah Himeno langsung terbayang. Sampai akhirnya, Aki pun gak sanggup lagi menahan tangisnya. Saat itu Denji ada tepat di balik pintu kamar. Jadi dia mendengar Aki menangis. Denji sendiri ngerasa kalau itu wajar karena Aki baru aja ditinggal mati oleh rekan-rekannya. Tapi Denji tiba-tiba berpikir, kenapa dia nggak ngerasa sedih padahal Himeno adalah orang pertama yang mau berteman dengannya. Denji pun ngerasa seakan dia nggak berperasaan. Kalau Power dan Aki mati, dia juga ngerasa nggak bakalan menangis. Bahkan kalau Makima juga terbunuh, Denji ngerasa dia cuma akan ngerasa sedih sebentar dan akan kembali ceria beberapa hari kemudian. Denji pun berpikir apakah saat dia mati, hatinya juga ikutan mati. Tapi Denji akhirnya mencoba melupakan pikiran negatif itu. Nah, Denji dan Power ternyata diantar oleh Makima buat menemui Kishibe, seorang Devil Hunter senior. Jadi setelah divisi khusus dilebur, dialah yang kini menjadi kapten divisi khusus 4. Makima pun berencana menyerahkan Denji dan Power ke pria tersebut buat dilatih. Ini karena belakangan banyak Devil yang mengincar Denji. Saat bertemu dengan Denji dan Power, Kishibe langsung menanyakan mereka 3 hal. Pertama, apa yang mereka rasakan saat ada rekan yang mati. Keduanya sama-sama ngejawab nggak merasakan apa-apa. Kedua, apa mereka menginginkan balas dendam. Dan keduanya ngejawab mereka nggak tertarik hal begituan. Terakhir Kishibe bertanya, ada di pihak manakah mereka? Devil atau manusia? Denji ngejawab dia ada di pihak yang memberinya makan. Sementara Power ngejawab dia ada di pihak yang menang. Nah, setelah mendengar 3 jawaban itu, Kishibe menilai keduanya dapat poin sempurna. Jadi Kishibe adalah senior Himeno yang bilang kalau Devil Hunter yang paling menakutkan adalah mereka yang gak waras. Jadi di sini dia menilai Denji dan Power sebagai sosok yang tepat. Nah, Kishibe berencana melatih keduanya dengan terus memburu mereka. Kishibe yang merupakan Devil Hunter terkuat percaya kalau ini adalah cara terbaik buat melatih Devil dan Finn yang hampir abadi. Disinilah kita diperlihatkan betapa mengerikannya Devil Hunter yang satu ini. Kishibe dengan mudah menghindari tiap-tiap serangan Denji dan Power, dan cuma dengan modal pisau, dia berhasil bikin keduanya sekarat dalam sekali serang. Sementara itu kita kembali ke Aki. Jadi Aki didatangi oleh Kurose dan Tendo. Keduanya diperintah buat melatih divisi khusus 4. Tapi meski bilang melatih, sebenarnya keduanya cuma mau menawarkan Aki berkontrak dengan Devil yang baru. Ini karena Fox Devil yang sempat marah ke Aki menolak membantunya lagi. Aki pun diberi pilihan apakah dia mau berhenti dan hidup dengan damai atau lanjut memburu Devil dan melihat neraka. Tapi Aki jelas memilih buat berlanjut. Selama Devil yang membunuh keluarga dan rekannya masih berkeliaran, dia nggak mau berhenti. Nah, saat Kurose dan Tendo pergi, Aki dikunjungi oleh seorang gadis. Dan melihatnya, Aki terkejut. Siapakah dia? Sementara itu Denji dan Power baru aja beres latihan. Setelah Denji berhasil dibunuh berkali-kali, Power sadar kalau Kishibe terlalu kuat. Dia pun sempat mengajak Denji buat kabur. Tapi Denji tahu kalau mereka kabur, mereka malah akan dianggap sebagai Devil dan akan diburu juga. Power pun kemudian mendapat ide cemerlang. Menyadari kalau Kishibe ini suka mabuk, dia pun mikir kalau otaknya pasti udah digerogoti oleh alkohol. Artinya, dia harus dilawan dengan strategi. Akhirnya Denji dan Power pun setuju buat mengalahkan Kishibe dengan otak mereka, yang sebenarnya nggak encer-encer amat. Keesokan harinya, Kishibe mendatangi Denji dan Power ke apartemennya.
Dia mengira keduanya bolos latihan, tapi keduanya ternyata sengaja memancing Kishibe. Saat mencium bau darahnya, Power pun langsung mengisyaratkan Denji kalau rencana super pintar mereka akan dimulai. Saat itulah Power dan Denji secara bergantian mengirim serangan-serangan dadakan ke Kishibe. Tapi secara luar biasa, Kishibe berhasil menghindar dengan refleksnya. Dia bahkan sanggup balik menyerang Denji sampai membuatnya nggak berdaya. Power sendiri langsung kelelahan karena kebanyakan memakai darah. Tapi di situ Kishibe memuji usaha Denji dan Power. Dia bilang kalau keduanya harus lebih sering memakai kepala mereka. Nah, karena udah puas, Kishibe pun langsung bilang kalau latihan hari itu cukup dan pergi. Dan mendengarnya, Denji dan Power pun ngerasa kegirangan karena mereka berhasil lolos tanpa perlu dibuat sekarat berkali-kali. Tapi saat itulah sebilah pisau terbang tepat ke kepala Denji dan lagi-lagi membunuhnya. Kishibe pun bilang kalau mangsa nggak boleh percaya ucapan pemburunya. Sementara itu Aki diantar menuju penjara Devil. Disitulah para Devil dikurung oleh Devil Hunter buat dijadikan senjata. Aki pun diperintah buat berkontrak dengan Devil yang kuat. Jadi dia harus bersiap dengan bayaran yang mesti dibayar. Nah, di situ Kurose juga bertanya ke Aki siapa gadis yang menjenguknya kemarin. Dan Aki menjawab kalau dia adalah adik Himeno. Dan dia datang buat memberinya surat. Jadi saat itu Aki diberikan surat-surat yang selama ini ditulis oleh Himeno ke adiknya. Di situ terdapat surhatan Himeno ke adiknya termasuk soal Aki. Himeno pun sempat menulis kalau dia sangat ingin Aki berhenti menjadi Devil Hunter. Tapi Aki selalu menolak dengan mengalihkan pembicaraan. Nah, setelah sampai ke salah satu sel, Kurose bilang kalau Devil yang akan dikontrak oleh Aki adalah Future Devil atau iblis masa depan. Dan saat Aki masuk ke sel tersebut, teriakan sang Devil menyambutnya. Masa depan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Itulah kata-kata yang diucap Future Devil sembari menari dan memunculkan dirinya. Aki sendiri sempat diminta buat menirukan kata-kata itu, tapi Aki seakan nggak tertarik dan langsung to the point. Dia bilang ke Future Devil kalau dia mau membuat kontrak dan bertanya apa bayarannya. Melihat sifat cuek Aki, Future Devil sempat kesal. Dia pun langsung menyuruh Aki buat menunjukkan masa depannya dengan memasukkan kepalanya ke tubuh sang Devil. Jadi Future Devil ini meminta bayaran sesuai dengan menarik enggaknya masa depan orang tersebut. Dan setelah melihat masa depan Aki, Future Devil pun tertawa. Dia pun mengizinkan Aki berkontrak dengannya dengan syarat sang Devil dibiarkan tinggal di mata Aki. Aki pun sempat terkejut dengan mudahnya syarat tersebut. Tapi disitulah Future Devil menjelaskan sembari mengolok-oloknya. Dia tertarik buat melihat secara langsung masa depan Aki karena di sana Aki akan mati dengan amat sangat mengenaskan. Future Devil pun kemudian bertanya apa Aki ingin tahu gimana dia mati. Tapi Aki menolak dan bilang kalau dia nggak tertarik. Sementara itu Denji dan Power tergeletak setelah berlatih dengan Kishibe. Kali ini dia memuji perkembangan keduanya dan bilang kalau usaha mereka tadi dapat poin sempurna. Kishibe pun bilang kalau mereka kini udah siap buat pertarungan besok. Jadi tim divisi khusus 4 rencananya bakal melakukan penyerangan buat menangkap Katanamen dan Sawatari. Tapi kalau misi ini gagal, divisi khusus 4 akan dibubarkan dan Kishibe bakal diperintah buat ngebunuh Denji dan Power. Tapi Denji dengan polosnya bilang kalau dia nggak akan ngebunuh Kishibe karena Kishibe lah yang udah membuatnya semakin kuat. Dan ucapan ini seakan menyentuh Kishibe. Di malam harinya Kishibe pun bertemu dengan Makima di sebuah restoran. Makima berterima kasih ke Kishibe karena udah melatih Denji dan Power. Tapi Kishibe bilang kalau dia udah muak dengan mereka. Kishibe awalnya mengira kalau memburu keduanya bakal menyenangkan. Tapi lama-lama dia juga mulai merasakan belas kasihan ke mereka. Kishibe pun lalu bertanya ke Makima soal insiden penembakan yang melibatkan divisi khusus. Dia mencurigai kalau Makima sengaja membiarkan insiden tersebut terjadi. Tapi Makima mengelak dengan bilang kalau dia juga diserang. Makima juga bilang kalau dia cuma ingin menyelamatkan orang sebanyak mungkin dengan meningkatkan pengaruh divisi khusus 4. Kishibe pun terdiam sebelum akhirnya menyebut Makima pembohong. Makima sendiri cuma merespon dengan senyuman sinisnya. Esok harinya Aki kembali ke kantor Devil Hunter. Di situ Kurose kembali mengkritisi keputusan Aki. Dia bilang kalau niat Aki buat memburu Gun Devil adalah mimpi yang konyol. Kurose mengaku kesal ngelihat Aki yang lemah, sosokan bertingkah layaknya karakter utama. Tapi Aki merespon dengan bilang kalau dia nggak butuh komentarnya. Aki sadar kalau tujuannya emang kedengaran konyol, tapi dia butuh tujuan itu buat terus melangkah maju. Kurose pun akhirnya bilang kalau dia juga bakal mendukung Aki, meski dia membuatnya kesal. Dia juga menyarankan Aki buat berhati-hati, karena setiap orang di divisi khusus itu nggak waras. Sementara itu Makima menemui bos Yakuza yang melakukan penyerangan ke Devil Hunter. Ternyata kelompok yang mengincar Denji adalah fraksi terpisah, dan tindakan penyerangan itu juga nggak disetujui oleh si bos Yakuza. Dia pun menyebut Sawatari sebagai dalangnya, dan dialah yang melakukan kontrak dengan Gun Devil.
Bayarannya adalah 20.000 yen atau 2 juta rupiah buat mendapat senjata api dan amunisinya. Makima pun meminta si bos Yakuza buat memberi daftar nama anggota yang berkontrak dengan Gun Devil, baik mereka yang ada di grupnya maupun yang ada di grup lain. Tapi bos tersebut menolak dan bilang kalau tindakan tersebut akan membuat grupnya dicap pengkhianat, dan konsekuensinya bakal terjadi perang besar antar mafia baik dari dalam maupun luar negeri. Sang bos bakal menghina Makima dengan bilang kalau Devil Hunter itu bodoh dan gak berpendidikan, dan orang-orang yang ada di sana pun ikut tertawa. Tapi Makima tiba-tiba mengeluarkan sekantung bingkisan misterius. Dia pun bilang kalau di dalamnya terdapat bola mata dari seluruh anggota dan kerabat orang-orang yang ada di ruangan ini. Saat si bos Yakuza melihat isi bungkusan dengan penuh ketakutan, Makima bilang kalau seseorang di Devil Hunter bisa mengembalikan organ tersebut ke asalnya. Tapi syaratnya dia harus mau bekerja sama. Saat itu salah satu Yakuza mencoba menyerang Makima. Tapi saat Makima menatapnya, tubuhnya mendadak nggak berdaya. Darah pun langsung mengucur dari wajah Yakuza tersebut. Beberapa saat kemudian, tim gabungan divisi khusus dan polisi datang ke sebuah gedung yang disebut sebagai markas Katanamen dan Sawatari. Di dalam keduanya juga udah bersiap buat menyambut para Devil Hunter. Sawatari bahkan bilang kalau mereka akan membunuh Devil Hunter sebanyak mungkin dan merebut jantung Denji. Dia juga yakin kalau setelahnya mereka bisa kabur dengan bantuan Snake Devil. Di dalam gedung itu jugalah para zombie udah menunggu. Operasi pun dimulai dengan aba-aba dari Kishibe. Dia bilang ke anak buahnya kalau nggak ada rencana spesial. Seluruh anggota divisi khusus 4 akan masuk dan mengempur bersamaan. Disitulah kita diperkenalkan dengan para Fin dan Devil yang baru bergabung ke divisi khusus 4. Pertama ada Sharkfin. Dia bisa berenang di segala permukaan yang keras dan memakai wujud Devilnya sesaat. Kedua ada Violence Fin. Berbeda dengan Fin biasa, Fin ini disebut sama kuatnya seperti saat masih jadi Devil. Bahkan dia harus memakai topeng agar kekuatan racunnya nggak keluar. Ketiga ada Spider Devil. Dia adalah Devil dengan wujud manusia wanita dengan kaki bagaikan laba-laba. Keempat ada Angel Devil. Dia adalah Devil yang nggak punya rasa benci ke manusia. Tapi siapapun yang menyentuhnya langsung, sisa umurnya bakal berkurang. Sementara itu setelah menyusup dan membunuh beberapa zombie, Aki akhirnya bertemu dengan Sawatari. Tanpa pikir panjang, Sawatari pun langsung menyuruh Snake Devil buat memutakan sesuatu yang ternyata adalah Ghost Devil. Aki pun kini harus bertarung dengan Devil yang pernah berkontrak dengan Himeno itu. Dengan kekuatan Future Devil, Aki sanggup mengintip sedikit ke masa depan. Berkat inilah dia berhasil menangkis serangan-serangan lengan Ghost Devil. Tapi lama-kelamaan lengan-lengannya semakin banyak sampai Aki nggak sanggup lagi menahannya. Leher Aki pun dicekek oleh Ghost Devil dan saat itulah Aki teringat akan Himeno. Himeno pernah berjanji ke Aki buat memberinya sebatang rokok kalau Aki udah dewasa dan butuh sesuatu buat bersandar. Aki pun tiba-tiba dilepas oleh Ghost Devil dan dari tubuhnya menjulur tangan Himeno yang sedang menggenggam sebatang rokok. Aki pun mengambil rokok tersebut dan disitu tertulis balas dendamlah dengan santai. Peninggalan Himeno inilah yang kemudian jadi titik balik Aki buat jangan terpaku dengan balas dendamnya. Aki pun menghirup nafas dalam-dalam dan dengan tenang mendekati Ghost Devil. Di situ Aki teringat dengan ucapan Himeno yang bilang kalau Devil tersebut nggak bisa ngelihat, jadi dia cuma menyerang berdasarkan ketakutan lawannya. Aki pun dengan santainya naik ke atas Ghost Devil dan menikam kepalanya. Saat Ghost Devil kalah, Sawatari berniat memanggil Snake Devil, tapi sebelah pisau tiba-tiba tertodong di lehernya yang ternyata berasal dari Kobeni. Aki pun bilang ke Kobeni buat jangan membunuhnya. Dia juga bertanya kenapa Kobeni nggak jadi mengundurkan diri. Dan dengan itu Kobeni menjawab kalau sebentar lagi mereka akan dapat bonus. Jadi meski terus-terusan ngerasa takut dengan pekerjaannya, Kobeni terpaksa bekerja karena dia butuh uang. Sementara itu Denji dan Power sedang menaiki lift di dalam gedung. Dan sampailah mereka di lantai yang penuh dengan zombie. Awalnya zombie-zombie itu nggak ngelihat keduanya. Jadi Denji berniat buat melakukan serangan dadakan. Tapi Power tiba-tiba berteriak seakan menantang mereka. Para zombie itu pun langsung datang menghampiri. Dan Power dengan antusias melawan mereka. Power juga mengajak Denji buat mengikutinya. Tapi karena seakan udah kesal, Denji mencuekinya dan naik sendirian ke lantai di atasnya. Akhirnya Denji pun bertemu dengan Katanamen. Tapi di situ Katanamen sempat memberi Denji pilihan buat menyerahkan diri. Dia bilang kalau Denji punya hati, dia pasti bakal merasa bersalah setelah membunuh kakeknya. Tapi Denji nggak ngerasa demikian, karena yang dibunuh hanyalah zombie. Disitulah kompromi Katanamen pun akhirnya habis, dan dia langsung menantang Denji bertarung. Yap, duel kedua hybrid pun kembali dimulai. Kali ini Denji berhasil menahan serangan Katanamen, tapi terjangannya berhasil menghancurkan tembok gedung hingga melempar keduanya keluar. Katanamen pun langsung meneburkan Denji ke kereta yang melintas, dan ngelihat Devil bertarung di depannya, para penumpang dibuat panik.
Saat kereta melakukan pemberhentian darurat, mereka pun langsung lari berhamburan. Tapi di situ ada seorang wanita yang terjatuh dan gak sempat keluar. Denji pun sadar dan langsung melindunginya saat Katanaman melakukan serangan. Tapi aksi heroik Denji ini bikin lengan kirinya terputus, meski akhirnya si wanita berhasil kabur. Katanaman kembali bersiap melakukan serangan andalannya. Dan Denji ngerasa kesal sampai bilang kalau serangan tersebut harusnya dilarang. Tapi Katanaman gak peduli dan langsung meluncur. Alhasil kali ini giliran tangan kanan Denji yang terputus. Nah, ngerasa dirinya udah menang, Katanaman menyuruh Denji buat minta maaf karena telah ngebunuh kakeknya. Tapi Denji nggak peduli dan bilang kalau dia masih bisa bertarung selama ada gergaji di kepalanya. Keduanya pun kembali beradu serangan. Awalnya gergaji di kepala Denji pecah duluan. Ini pun bikin Katanaman jumawa dan kembali menyuruh Denji buat minta maaf. Tapi Denji ngebalas dengan bilang kalau Katanaman itu bodoh. Dia terlalu fokus mengincar kepalanya sampai nggak sadar kalau tubuhnya udah diserang. Disitulah kita diperlihatkan tubuh Katanaman yang tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dan di belakangnya, Denji terduduk dengan gergaji di kakinya. Ternyata inilah hasil latihan Denji selama ini. Denji juga meniru kata-kata Kishibe yang bilang kalau mangsa nggak boleh percaya ucapan pemburunya. Setelahnya di luar kereta api, Katanaman terbangun dengan wujud manusianya. Ngelihat tangannya terikat dan cuma memakai kolor, dia pun langsung berteriak ke Denji dan bersumpah akan membunuhnya. Tapi Denji langsung menyebutnya pecundang yang berisik. Disinilah Denji mengungkapkan kekesalannya. Dia nggak terima kalau cuma menyerahkan Katanaman ke polisi dan dia cuma dipenjara. Padahal dia telah membunuh cewek cantik seperti Himeno. Disitulah Aki pun datang dan Denji langsung mengajaknya buat ikut sebuah turnamen. Denji pun mengajak Aki buat menendang biji Katanaman, dan siapapun yang bisa membuatnya teriak paling kencang, dialah pemenangnya. Mendengar ide konyol Denji ini, Aki cuma bilang kalau menyiksa penjahat bukanlah tugas mereka. Himeno juga nggak bakal senang kalau mereka melakukan hal tersebut. Tapi Aki kembali ngeliat tulisan Himeno yang ada di rokok pemberiannya. Balas dendamlah dengan santai. Aki seakan diajak Himeno buat tetap bersenang-senang di tengah misi balas dendamnya. Akhirnya Aki pun terbangun. Sembari menggulung lengan bajunya, dia bertanya ke Denji apa hadiah buat pemenang. Dan Denji ngejawab pemenangnya boleh mengambil biji Katanaman. Teriakan demi teriakan Katanaman pun berkumandang. Dengan wajah penuh gembira, Aki dan Denji terus menendangi biji pria malang itu. Saat itulah Aki seakan bicara ke Himeno. Dia bilang kalau teriakan-teriakan kesakitan ini adalah requiem buatnya. Setelah misi selesai, Makima pun melapor ke petinggi. Dia bilang kalau dalang dibalik penyerangan ini adalah Sawatari yang juga mantan Devil Hunter sipil. Dia berkontrak dengan Gun Devil dengan tujuan mengambil jantung Denji. Si petinggi pun bertanya kenapa dia mengincar jantung Chainsaw Devil. Tapi Makima bilang kalau Snake Devil membunuh Sawatari sebelum dia sempat diinterogasi. Dan hal ini kemungkinan bagian dari kontraknya. Makima pun kemudian bilang kalau misi ini berhasil membuat mereka mendapatkan lebih banyak potongan tubuh Gun Devil. Potongan tubuh itu bahkan udah mulai bergerak mengarah ke lokasi tempat Gun Devil berada. Petinggi itu pun lalu bertanya kemana arahnya. Tapi adegan dipotong sebelum Makima menjawabnya. Sementara itu di suatu malam, Denji bermimpi berdiri di depan sebuah pintu. Dia pun bilang kalau ini adalah mimpi yang sering dia alami. Tapi setiap kali dia bangun, dia selalu melupakannya. Nah, di balik pintu itu Denji mendengar suara Pochita. Dan dengan senang hati Denji meminta Pochita buat keluar dari pintu itu. Tapi Pochita secara misterius bilang ke Denji buat jangan membuka pintu tersebut. Denji pun berteriak dan terbangun dengan keringat dingin. Di sampingnya ada Power dan Aki yang juga sedang tertidur. Tapi Power langsung terbangun setelah mendengar teriakan Denji. Dan secara mengejutkan di kepalanya tumbuh dua pasang tanduk yang baru. Denji terkejut dan bertanya apa dia masih bermimpi. Tapi Power memukulnya hingga terpental. Disitulah keduanya terkaget dengan betapa kuatnya Power saat itu. Setelahnya, Makima pun bilang kalau Power terlalu banyak meminum darah saat bertarung melawan zombie. Darah Power pun harus segera dikeluarkan agar sifat dan kekuatannya tetap bisa dikontrol. Denji pun setuju, sementara Power cuma bisa diam ketakutan. Nah, buat sementara Denji pun bakal dipasangkan dengan anggota lain, dan dia adalah Shark Fin bernama Bim. Makima pun menjelaskan kalau Bim punya ketertarikan khusus ke Chainsaw Devil, dan bersedia melakukan apapun yang Denji katakan. Bim bahkan terus memanggil Denji dengan sebutan Tuan Chainsaw. Nah, ngelihat Denji yang gak begitu antusias, Makima berinisiatif buat mengembalikan moodnya. Gak tanggung-tanggung, dia mengajak Denji berkencan. Esok harinya Denji pun dengan antusias menunggu Makima datang. Dia bahkan gak bisa tidur dan datang beberapa jam lebih awal. Dan saat Makima datang, Denji dibuat terpesona dengan penampilan kasualnya. Makima pun bilang kalau agenda kencan mereka adalah maraton film dari pagi sampai malam. Dan Denji jelas kaget karena dia gak mengira kalau kencannya cuma dihabiskan buat menonton film.
tapi dia nggak protes dan tetap menuruti Makima. Di film pertama, Denji terkejut saat mendengar penonton lain tertawa, sementara dia nggak nganggap kalau adegan tersebut lucu. Dia pun melihat Makima dan sama seperti Denji, Makima juga nggak tertawa. Setelah film selesai, Makima pun mengkritiki film tersebut, dan Denji juga setuju kalau filmnya jelek. Di film kedua, hal yang serupa juga terjadi. Saat penonton lain menangis, Denji dan Makima nggak ngerasa tergerak oleh adegan di film tersebut. Dan setelah film usai, keduanya juga kembali mengkritiki filmnya. Siklus tersebut pun terus berulang sampai akhirnya mereka sampai ke film terakhir. Sebelum menontonnya, Denji pun bilang ke Makima kalau menonton film mungkin bukan seleranya. Makanya dari tadi dia nggak ngerasa antusias. Tapi Makima juga setuju. Dia bilang kalau dia juga jarang menemukan film yang disuka. Tapi sekali ketemu, film tersebut berhasil mengubah hidupnya. Nah, saat keduanya menonton film terakhir, Denji terkejut karena dia tiba-tiba menangis di adegan yang sebenarnya kelihatan biasa. Di situ terdapat dua tokoh yang sedang berpelukan. Saat Denji mencoba menahan air matanya dan melihat Makima, di situ Makima juga ternyata menitikkan air matanya. Setelahnya di perjalanan pulang, Denji pun bilang kalau dia nggak akan melupakan film terakhir tersebut, dan Makima menyetujuinya. Saat itulah Denji bertanya ke Makima, apa menurutnya dia masih punya hati. Dan Makima merespon dengan menyandarkan telinganya ke dada Denji. Sembari tersenyum, dia pun bilang kalau Denji masih punya hati. Makima pun pergi, sementara Denji cuma bisa terdiam dengan wajah yang memerah. Itulah akhir dari arc Katana Man. Di arc inilah kita langsung ditunjukkan betapa brutalnya menjadi Devil Hunter itu. Bahkan kita langsung dapat dua korban dari divisi khusus 4 sendiri, yaitu Himeno dan Arai. Nah, kita juga sempat diperlihatkan gimana Makima secara luar biasa selamat dari penembakan. Kita bahkan ditunjukkan betapa mengerikannya sosok Devil Hunter yang satu ini. Dan ini jelas bakal bikin kita bertanya-tanya, siapa Makima atau Devil apa yang dia kontrak? Tapi misteri-misteri Chainsaw Man masih akan terus pelan-pelan dibuka di arc-arc selanjutnya. Jadi nantikan pembahasannya. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.